Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menemui Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Hassan Mahmud Ali dan Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk mencari solusi krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Hubungan KPK dengan pansus angket KPK makin memanas, keduanya saling gertak. Harus dilawan kayak gitu. Itu memecah belah, mengadu domba, berbahaya sekali bagi negara sebesar kita ini, sangat berbahaya sekali. Selamat petang, Anda kembali menyaksikan Prime Time News, saya Andini Effendi. Dan saya Robert Haryanto. Upaya diplomasi terus dilakukan oleh Indonesia untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Myanmar. Ini akan menjadi topik utama Prime Time News pada hari ini serta sejumlah informasi lainnya. Di antaranya ada apa, Dit? Ada perseteruan KPK Robert dengan pansus angket serta proses hukum kasus ujaran kebencian, dan inilah Prime Time News lengkapnya. বাড়ির সুখ নবীন সাইল বিবি ভাইন্ডর মো নবীন সাইল গোর বাড়ির সুখ নবীন সাইল বিবি ভাইন্ডর মো Gelombang pengungsi Rohingya terus berdatangan di Kuto Palong yang merupakan kawasan tidak bertuan di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh. Mereka mengungsi menyusul serangan militer Myanmar di Rakhine untuk membalas serangan kelompok militan Rohingya. Kondisi para pengungsi yang berdatangan setiap harinya di kawasan Kuto Palong memprihatinkan. Sejumlah warga bahkan melarikan diri ke tempat ini dengan luka tembak di tubuhnya. Sebuah rumah sakit di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh ini mengaku kewalahan merawat ribuan pengungsi yang terluka terkena peluru dan patah tulang. Tidak sedikit dari para pengungsi juga mengalami trauma. Beberapa di antara mereka juga terdapat manula dan balita yang terlantar menunggu bantuan tiba. Sejauh ini diperkirakan hampir 90.000 warga Rohingya telah memasuki wilayah Bangladesh akibat bentrokan yang terjadi Agustus lalu di wilayah Rakhine, Myanmar. Puluhan ribu pengungsi Rohingya saat ini tinggal di kamp pengungsian di kawasan perbatasan setelah sempat dilarang memasuki wilayah Bangladesh oleh tentara setempat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tiba di Bandara Hazrat Shah Jalal, Dhaka, Bangladesh pukul 12 waktu setempat. Dan hari ini Menteri Luar Negeri dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Bangladesh untuk membahas bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingya. Pertemuan pertama nanti akan dilakukan sekitar pukul 16 waktu setempat dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abdul Hassan Mahmud Ali di Padma Guest House. Selanjutnya pertemuan kedua akan digelar pukul 19 waktu setempat dengan Perdana Menteri Sheikh Hasina di Residence. Isu utama ini akan dibahas adalah terkait dengan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya. Seperti diketahui ada sekitar 5.000 pengungsi dari Rakhine State yang masuk ke Bangladesh. Sesuai dengan instruksi Presiden, Menteri Luar Negeri diminta untuk berkoordinasi dengan Bangladesh untuk mengetahui bantuan kemanusiaan yang dapat diberikan oleh Indonesia. Fokus dari kunjungan saya ke Bangladesh adalah untuk membahas masalah kemanusiaan, untuk lebih fokusnya adalah mengenai masalah pengungsi, dan kita akan berdiskusi mengenai apa yang saat ini diperlukan oleh Bangladesh. Karena saya membawa amanah dari Presiden Republik Indonesia untuk membahas kontribusi Indonesia terhadap pengungsi yang berada di Ya, ini tentunya peran Indonesia begitu besar untuk memberikan kontribusi bagi penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Dan rekan kami Elfrina Hidayat mengikuti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung dari Bangladesh. Kita akan langsung terhubung dengan Elfrina Hidayat. Ya, Elfrina, apa saja hasil-hasil dari pertemuan yang telah Anda pantau, kontribusi dari Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar? Baik Robert dan juga Andini, saat ini saya masih menunggu hasil pertemuan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh, yakni Abdul Hassan Mahmud Ali yang bertempat di kantor Kementerian Luar Negeri Bangladesh di Dhaka, Bangladesh. Sudah lebih dari 1 jam, pertemuan ini membahas mengenai isu utama yakni terkait bantuan kemanusiaan
oleh etnis Rohingya yang berada di perbatasan Bangladesh, karena menurut PBB data per hari ini dan juga beberapa media lokal seperti New Age dan juga Daily Sun yang saya baca hari ini, kurang lebih sudah hampir 90.000 pengungsi etnis Rohingya berada di perbatasan antara Myanmar dan juga Rohingya, tepatnya ada di daerah Cox's Bazar dan juga Chittagong yang merupakan titik-titik kamp pengungsian etnis Rohingya di sana. Dan hingga saat ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih mengusahakan bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya khususnya dari Indonesia sendiri. Dan memang pertemuan ini nanti akan dilanjutkan dengan beberapa pertemuan lain, diantaranya pukul 17:20 waktu setempat akan ada pertemuan lanjutan dari Menlu Retno Marsudi dengan pihak UNHCR dan juga IOM yang merupakan komisioner tinggi PBB untuk pengungsi dan organisasi migrasi internasional yang bertempat nanti akan di Hotel Sari Fantastik membahas mengenai bantuan kemanusiaan dan dilanjutkan sekitar pukul 19 waktu setempat bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh yakni Sheikh Hasina di Residence Gonobaban, Dhaka, Bangladesh. Kami masih menunggu pertemuan hasilnya apa hari ini karena di Myanmar sendiri sudah mencapai misi penting yang juga dicapai oleh pemerintah Indonesia, diantaranya adalah perhatian besar warga dan juga masyarakat Indonesia pada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan juga adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan. Dan yang kedua juga Indonesia dapat mengakses dengan akses bantuan, maksud saya dengan menerima mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan. Dua poin penting yang Indonesia capai di Myanmar kemarin dan hari ini kami masih menunggu informasi lanjutan apa hasil pertemuan dari Menteri Luar Negeri Retno Sumardi dengan pihak dari Bangladesh. Untuk sementara kembali ke Robert dan Andini di studio. Baik, terima kasih Alfrina Hidayat atas informasi Anda langsung dari Bangladesh. Kami akan tunggu terus bagaimana update terkini dari pertemuan yang digelar di sana. Indonesia mengusulkan Formula 4+1 dalam penyelesaian krisis di Rakhine yang mengorbankan etnis Rohingya. Formula penyelesaian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan dengan sejumlah petinggi Myanmar, diantaranya dengan penasihat pemerintah yang juga Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi di kantor Kepresiden Naypyidaw, Myanmar. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan penyelesaian krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi yang telah tiba di Myanmar menemui penasehat pemerintah yang juga Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi di kantor Kepresidenan Naypyidaw, Myanmar. Dalam pertemuan ini Retno Marsudi menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State. 4 elemen yang ditawarkan Indonesia antara lain, pertama mengembalikan stabilitas dan keamanan, kedua menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, ketiga perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan keempat segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Sementara satu elemen tambahan lainnya, pemerintah Indonesia meminta Myanmar untuk mengimplementasikan rekomendasi laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta usulan Indonesia ini untuk segera ditindaklanjuti agar krisis kemanusiaan dan keamanan di Rakhine State tidak semakin memburuk. Dalam diskusi tersebut telah disepakati bahwa bantuan kemanusiaan ini akan dipimpin oleh pemerintah Myanmar dan akan melibatkan dunia internasional. Dalam hal ini adalah ICRC dan beberapa negara lainnya. Atas usulan Indonesia, maka pemerintah Myanmar menyambut baik agar Indonesia dan atau ASEAN menjadi bagian penting dari mekanisme bantuan kemanusiaan yang akan dijalankan di Rakhine State. Dalam misi diplomasi kemanusiaan ini juga disepakati Indonesia dan ASEAN akan terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN. Tim Liputan, Metro TV.
Sementara itu pemerintah Indonesia sudah banyak berbuat dalam berbagai misi diplomasi dan kemanusiaan bagi warga Rohingya. Indonesia secara aktif menyuarakan perdamaian di Rakhine State baik melalui forum PBB maupun bertemu langsung dengan State Councilor Myanmar Aung San Suu Kyi. Proses pembangunan rumah sakit ini melibatkan para pekerja yang tidak hanya terdiri dari orang-orang Rakhine, tetapi juga oleh orang-orang Muslim. Sehingga melalui pembangunan rumah sakit ini sekaligus proses rekonsiliasi, ketegangan komunal dapat diturunkan melalui kegiatan ekonomi pembangunan rumah sakit. Ya, berbicara mengenai kontribusi Indonesia tidak hanya berbagai misi diplomasi, tapi ingat Indonesia juga pernah menampung ratusan dari pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh pada tahun 2015. Nah, pemerintah Rohingya pemerintah Myanmar menegaskan bahwa etnis Rohingya bukan bagian dari warga negara Myanmar. Informasinya sesaat lagi.